Situasi panas menjelang pemilu 2024 bukan hanya terjadi di tingkat elit partai saja. Gesekan antara kader dari sejumlah partai di tingkat akar rumput juga mulai terjadi di beberapa daerah. Salah satu kasus yang kini menjadi pembicaraan media, adalah kasus dugaan pemukulan seorang kader PDIP bernama Suparjianto oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso. Kasus ini bahkan membuat para petinggi partai di tingkat pusat pun ikut berkomentar. Ketua DPC PDIP Kota Semarang Hendrar Prihadi mengungkap kronologi versi Suparjianto. Awalnya warga Kelurahan Bandar Harjo Kecamatan Semarang Utara itu memasang bendera PDIP di jalan kampung tersebut pada Jumat malam, 8 September 2023. Setelah memasang bendera Suparjianto pulang. Kemudian Joko mendatangi rumahnya dan terjadi cekcok antara keduanya. Informasinya seperti itu, terjadi pemukulan, ujar Hendrar Prihadi pada Sabtu, 9 September 2023. Hendrar juga mengirimkan video berisi kesaksian Suparjianto. Dalam video tersebut wajah Suparjianto mengalami bengkak di bagian pipi. Suparjianto telah dibawa ke salah satu rumah sakit di Kota Semarang. Menurut Hendrar, partainya akan memberikan pendampingan hukum kepada Suparjianto. Kami sudah tugaskan kawan-kawan bidang hukum PDIP Kota Semarang untuk mengawal kasus tersebut sampai tuntas, kata dia. Sementara Joko menampik telah memukul Suparjianto. Dia mengaku datang ke rumah Suparjianto hanya menanyakan mengapa memasang bendera di Gang Garuda RT 3 RW 4 Kelurahan Bandar Harjo sekitar tempat tinggalnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang itu mengaku tidak melakukan intimidasi terhadap Suparjianto. Tidak ada pemukulan, sebut Joko. Ketua Tim Advokasi DPC Partai Gerindra Kota Semarang Wahyu Puji Widodo menyebutkan juga akan menempuh jalur hukum atas tuduhan pemukulan oleh Joko. Akan melakukan upaya hukum untuk menindaklanjuti kejadian tersebut, tuturnya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sendiri memastikan tidak ada gesekan yang terjadi di masyarakat buntut pemukulan terhadap kadernya tersebut. Hanya saja, Hasto menyesalkan tindakan main hukum sendiri yang dilakukan terhadap kader PDIP Semarang tersebut. Ia bahkan menyindir aksi pemukulan yang terjadi sebagai kemunduran ke era politik barbar. Kami menyesalkan tindakan main hakim sendiri apalagi menggunakan kekerasan, di mana aspek kemanusiaan itu ditinggalkan. Politik seperti masuk ke era barbarian dan tidak ada dialog lalu pemaksaan kehendak, jelasnya kepada wartawan, Sabtu, 9 September 2023. Pasca pemukulan tersebut, Hasto menjelaskan pimpinan partai telah memberikan instruksi kepada seluruh kader untuk tidak bersikap reaktif. Ia menyebut jalur hukum juga telah ditempuh merespons aksi dugaan pemukulan tersebut. Tidak ada gesekan, karena PDIP ini taat pada komando dan pimpinan kami pimpinan yang welas asih, pimpinan yang gak suka marah-marah. Tidak akan ada gesekan, tuturnya. Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi menyoal kasus dugaan pemukulan terhadap kader PDIP yang dilakukan Ketua DPC Gerindra di Semarang, Jawa Tengah. Tim tersebut, kata dia, telah diberangkatkan ke Semarang pada Sabtu kemarin, untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Khusus untuk kejadian di Kota Semarang, DPP Partai Gerindra hari ini telah membentuk tim investigasi serta hari ini juga berangkat ke Kota Semarang untuk melihat di lapangan apa yang sebenarnya terjadi, kata Dasko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu. Dasko menegaskan Partai Gerindra tak akan ragu untuk bertindak tegas apabila ada kader yang melakukan perbuatan tercela dan melanggar arahan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Pak Prabowo berkali-kali mengingatkan tentang sikap kader dan juga instruksi harian yang kami keluarkan tentang bagaimana kader bersikap dalam menghadapi dinamika politik yang terjadi pada saat ini sampai dengan pemilu mendatang, ujarnya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.